Selamat datang di channel Belajar Bareng Majid, BBM. Mulai dari video ini, kita akan mulai seri Babibu, Baca Bincang Buku. Buku yang kita akan bahas adalah buku-buku seputar sosial, politik, ekonomi Indonesia maupun dunia, dan dari penulis kenamaan Indonesia maupun dunia. Dan untuk memulai seri ini, kita akan memulainya dengan buku yang satu ini. Ini salah satu buku yang saya sudah baca dan saya sangat suka. Inilah Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante, ditulis oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Mari kita bahas buku ini. Baiklah, ini buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif ini ya. Beliau merupakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, setelah zamannya Pak Amin Rais, kemudian nanti digantikan oleh Prof. Din Syamsuddin. Buku ini berangkat dari disertasi beliau di University of Chicago di bawah bimbingan salah seorang profesor kenamaan dalam studi Islam, Profesor Fazlur Rahman. Ya. Buku ini selesai ditulis tahun 1984 dan buku yang saya pegang ini merupakan edisi revisi tahun 2017. Artinya sudah ada beberapa revisi, penyesuaian, dan beberapa yang kemudian dikontekstualisasikan ulang oleh beliau terhadap kondisi kebangsaan gitu ya. Buku ini berangkat dari bab pertama ya, setelah pendahuluan tentunya adalah mengenai Islam dan cita-cita politik. Apa sih sebenarnya cita-cita politik dari pembentukan suatu negara? Nah, di buku ini dibahas beberapa teori tentang terbentuknya suatu negara. Yang pertama, teori klasik yang ada di barat, yakni teori kontrak sosial. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes itu berbicara mengenai kontrak sosial. Mengapa sih ada kontrak sosial? Ya karena dalam kondisi ketiadaan negara, tidak adanya suatu otoritas tertinggi yang memimpin masyarakat, akan terjadi kondisi anarki. Maka individu saling menyerahkan sebagian kedaulatannya, melakukan kontrak sosial untuk kemudian membentuk negara, institusi yang nantinya diberikan amanah, diberikan wewenang, kekuasaan untuk mengatur mereka. Itulah teori kedaulatan Rousseau, kedaulatan yang berasal dari rakyat nanti jadinya. Kedaulatan berasal dari rakyat. Kenapa ya? Karena negara itu sendiri dibangun dari kontrak sosial dari masyarakat. Teori lainnya adalah teori mengenai yang berasal dari perspektif Marxisme ya, yang dibawakan oleh Lenin. Menurut Marxisme, yang namanya negara merupakan sarana, sebenarnya hanya sarana untuk mencapai nantinya cita-cita masyarakat tanpa kelas. Jadi negara dibangun untuk membangun sebagai bentuk dari kesadaran kelas, dari kelas masyarakat proletar untuk melawan masyarakat borjuis, untuk merebut faktor-faktor produksi untuk kemudian nanti dibagikan secara rata itu, dan nantinya kemudian terbentuklah masyarakat tanpa kelas. Ketika masyarakat tanpa kelas sudah terbentuk, negara sudah tidak lagi diperlukan. Jadi negara merupakan bentuk consciousness, kesadaran class consciousness. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari teori politik Islam. Sebenarnya sulit untuk mendefinisikan negara dalam politik Islam. Kenapa? Ya karena negara modern saat ini dibangun dari yang namanya kita kenal sebagai Westphalian System 1648. Hasil perdamaian di barat antara kalangan gereja dengan kalangan negara. Yang pada situ ya, barat itu dikenal dengan filsafat dualismenya antara ketuhanan atau kemanusiaan, antara ya negara atau gereja begitu ya. Jadi seperti itu. Berbeda dengan pengalaman sejarah umat Islam yang ketika Rasulullah wafat kemudian dilanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya oleh yang namanya kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai terakhir Khalifah Utsmaniyah gitu ya. Ya, meskipun nanti akan ada perjalanan sejarah yang berbeda juga ketika kita tidak bisa katakan ketika ada satu kekhilafan itu adalah bentuk tunggal, karena kita kenal ketika masih zamannya Khalifah Bani Abbasiyah pun ada Khalifah Ayyubiyah begitu ya, ada Fatimiyah. Pun di Indonesia ketika di Timur Tengah ada Khalifah Utsmaniyah, di Indonesia pun kita kenal ada negara kerajaan Demak, kerajaan Aceh, Samudra Pasai yang bukan merupakan vassal state dari
bukan negara bawahan dari Utsmaniyah begitu ya. Oke, itu kita simpan untuk perbincangan di lain kesempatan mungkin ya. Kalau kita temu buku yang cocok untuk membahas itu. Tapi kita bahas buku ini. Dan menurut beliau, cita-cita politik umat Islam pada dasarnya adalah mencapai keadilan. Itu prinsipnya. Ya. Beliau menggali dari berbagai kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama seperti salah satu yang terkenal Al-Mawardi gitu ya. Intinya adalah mencapai keadilan. Untuk bisa mencapai keadilan di masyarakat dibutuhkan yang namanya kedamaian. Ya, keadilan dan kedamaian itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau masyarakatnya adil, pemerintahan adil, akan terbentuk masyarakat yang damai. Kalau tanpa keadilan tidak akan tercapai kedamaian itu ya. Dan untuk bisa mencapai itu di masa modern ini dibutuhkanlah yang namanya negara. Ya, tidak bisa berjalan dengan sendirinya karena harus ada institusi yang memegangnya. Itu landasan pemikiran yang pertama. Landasan pemikiran yang kedua adalah mengenai realitas. Ya, mengenai realitas adanya gerakan modernisme Islam. Nah, gerakan modernisme Islam di Timur Tengah lahir ketika ada melalui dua cabang utama gitu ya. Ada gerakan Wahabisme di Saudi Arabia yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Islamisme, pan-Islamisme yang dibawakan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian nanti dibawakan ke Mesir dan ke dunia Islam lainnya oleh Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho muridnya dan murid-muridnya yang lain. Dan kemudian nanti dibawa ke Indonesia oleh gerakan modernisme Islam ya, Muhammadiyah itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di Indonesia sendiri selain gerakan modernisme tentu ada gerakan tradisionalis, Islam tradisionalis ya, yang kita kenal representasi terbesarnya adalah Nahdlatul Ulama. Sebenarnya modernis dan tradisionalis ini pembagian yang berdasarkan pada kalau gerakan modernis itu dikenal dengan pergerakan kembali ke Quran dan Sunnah untuk kesadaran melihat dunia modern bahwa pada saat itu umat Islam berada dalam kejumudan, kemunduran. Mereka percaya bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang tertinggi dan tidak yang lebih tinggi dari Islam. Namun kenyataannya kita lihat umat Islam tertindas begitu. Mereka kemudian resah, timbul keresahan dari situ, yang kemudian memunculkan gerakan ingin memodernisasi Islam dengan kembali jalannya dengan cara kembali ke Quran dan Sunnah. Yang kalau di dalam pergerakan Muhammad Abduh nanti kemudian bertemu dengan rasionalisme, ya Islam nanti bertemu dengan rasionalisme. Rashid Ridho juga karena mereka sempat ke Prancis gitu ya. Kemudian bertemu dengan rasionalisme Barat dan bagaimana kemudian terjadi dialektika antara Islam dan Barat di situ. Sementara kalau yang gerakan kembali ke Quran dan Sunnahnya yang Wahabisme itu berbeda sekali dan itu belum mencapai Indonesia dalam artian tidak menjadi satu pemikiran yang mainstream di Indonesia. Baru akhir-akhir ini saja begitu ya. Tapi kita kembali ke situ. Sementara yang tradisionalis itu kalangan Nahdliyin gitu ya, Nahdlatul Ulama itu dikenal dengan kalangan yang tradisional. Maksud tradisional adalah mengikuti mazhab dalam fikihnya mazhab Syafi'i di Indonesia atau Hanafi atau Hambali atau Maliki di dunia Islam yang lain. Kemudian juga secara teologis berdasarkan pemikiran Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dan secara tasawuf ya kebanyakan mereka mengikuti thariqah gitu ya. Itu yang menjadi pembeda antara kalangan modernis dan tradisionalis. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kemudian dari situ gerakan modernisme Islam kan muncul di Indonesia ya pada zaman pergerakan pendidikan organisasi Muhammadiyah, kemudian juga organisasi-organisasi Islam lainnya. Kemudian juga Nahdlatul Ulama juga didirikan yang merepresentasikan kalangan tradisionalis Islam. Dan kemudian tahun 1945 Indonesia merdeka. Ya, kalau kita lihat dalam lintasan sejarah dunia merupakan bagian dari masa-masa dekolonialisasi, masa-masa kemerdekaan negara-negara yang tadinya berada dalam struktur kolonialisme, negara-negara yang tadinya dijajah, kemudian menjadi merdeka. Terbentuklah negara-negara baru yang banyak diantaranya berbeda, menggunakan sistem yang berbeda jauh dari negara penjajahnya dulu. Meskipun pasti ada sisa-sisanya, namun ada beberapa negara yang mengikuti sistem negara penjajah yang lama seperti negara-negara bekas
bekas jajahan Inggris dalam Commonwealth banyak yang mengikuti sistem parlementernya Inggris gitu ya. Sementara Indonesia mengambil jalan yang cukup ekstrim di masanya karena kita melakukan revolusi, ya, melakukan perlawanan secara persenjataan begitu ya. Kemerdekaan pun tidak melalui pemberian dalam seperti negara-negara lain, namun melalui proklamasi kemerdekaan sendiri, Declaration of Independence ya tahun 1945, baru kita akan diberikan tahun 1949. Nah, ketika negara-negara baru ini terbentuk, kemudian muncul pertanyaan yang sangat fundamental. Apa itu pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah, atas dasar apa negara ini dibentuk? Atas dasar apa negara ini dibangun? Nah, dari pertanyaan itu kemudian muncul dua aliran utama kalau di Indonesia, ya, kalangan yang menginginkan bahwa negara itu berdasarkan Islam, dan kalangan yang menginginkan negara itu tidak berdasarkan agama, jadi netral agama, atau dalam bahasanya Profesor Faisal Ismail, nasionalis Islam dan nasionalis netral agama. Ini penting dicatat bahwa kalangan nasionalis netral agama ini berbeda dengan kalangan nasionalis atau kalangan sekular. Di dunia kalau kita baca literatur mengenai sekularisme, kita akan melihat adanya dua aliran utama dari sekularisme. Ada sekularisme ala Prancis, laicite, atau yang kemudian di dunia Islam biasanya dikenal dari Turki pada zaman Mustafa Kemal Atatürk gitu ya, yang benar-benar memisahkan agama dari negara. Agama adalah ruang privat, sementara negara adalah ruang publik, dan negara tidak ikut campur dalam urusan agama, pun sebaliknya agama tidak boleh ikut campur dalam urusan kenegaraan. Dan ada juga sekularisme yang berakar pada tradisi Judeo-Christian secularism. Ini yang biasa kita lihat di Amerika, karena ya tradisi Judeo-Christian itu Yahudi dan Kristen di sana cukup kuat. Jadi agama tidak dikuasai oleh negara. Negara tidak ikut campur dalam urusan agama, tapi negara memberikan ruang bagi agama di ruang publik juga gitu ya. Karena kalau kita lihat di Amerika banyak misalnya gereja-gereja yang cukup berpengaruh begitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, kita lihat kemudian sejarah di Indonesia. Ketika 1945 Indonesia merdeka, muncul kemudian pertanyaan, dasar negara itu seperti apa? Antara Islam dan nasionalis netral agama tadi kemudian berdebat. Oke, pada saat BPUPKI perdebatan itu kental, PPKI juga kental. Hingga akhirnya 17 Agustus 1945 merdeka, kemudian 18 Agustus ditetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi. Akhirnya ya sudah, disepakatilah sebelumnya 22 Juni ada Piagam Jakarta, kemudian mendapat protes dari banyak kalangan, akhirnya diubah ke Pancasila yang versi 18 Agustus gitu ya, yang kita kenal sekarang, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kemudian dikatakan oleh para pendiri bangsa, ini memang belum berakhir dan nanti akan didiskusikan lebih lanjut di yang namanya konstituante. Nah, buku inilah yang membahas secara lebih lengkap bagaimana nanti di konstituante itu terjadi perdebatan antara kalangan yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan yang kalangan yang tidak menginginkan negara itu netral agama sajalah begitu ya. Nah, kita melihat nanti yang kalangan Islam sebagai dasar negara ini dari dua partai besarnya adalah Masyumi dan Nahdlatul Ulama, sementara yang menginginkan negara itu netral agama ini dari kalangan PNI, PKI, dan partai-partai kecil lainnya. Akan tetapi proses perdebatan yang panjang itu kemudian tidak menghasilkan satu kesepakatan. Kalau kita perhatikan dalam sejarahnya di buku ini, beliau dengan sangat apik gitu ya meneliti sampai ke rekaman sidang, ya, notulensi sidang-sidang dalam dalam konstituante. Kemudian nanti kita melihat bahwa ya tidak ada kesepakatan di bagian dasar negara itu apakah berlandaskan Islam atau tidak gitu. Di urusan-urusan lain sudah banyak kesepakatan, ya dikatakan di buku lain sampai 80% UUD itu sudah sepakat, tapi tinggal di dasar negaranya ini mau apa. Kalangan Islam menginginkan kembali ke Piagam Jakarta, ya. Sementara kalangan nasionalis yang netral agama tidak menginginkan itu, tetap sajalah setidaknya di yang Pancasila yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, atau ada yang ekstrim lagi yang tidak menginginkan sama sekali ada ketuhanan di dalam Pancasila itu. Dan karena tidak pernah mencapai quorum dalam voting, ya akhirnya perdebatan itu belum pernah selesai.
Kenapa? Karena selesainya pun anti klimaks. Tahun 1959 terjadi yang kita kenal dengan dekret presiden. Presiden Soekarno membubarkan konstituante, kemudian dikembalikan UUD itu ke UUD 1945. Setelah UUD itu kan beberapa kali berubah ya, 1945, kemudian UUD RIS 1949, kemudian UUD sementara 1950. Kemudian tahun 1959 dikembalikan lagi ke UUD 1945. Kemudian ketika Orde Lama selesai, Orde Baru bangkit, muncul kembali aspirasi untuk memperbincangkan dasar negara ya dari kalangan Islam untuk mendiskusikan kembali secara demokratis di parlemen. Namun ya tidak mendapatkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah, dan akhirnya muncul asas tunggal ya. Nah, asas tunggal itu tidak dibahas di buku ini. Ada buku lagi yang saya ingin rekomendasikan untuk memahami lebih lanjut tentang asas tunggal dan perbincangan mengenai Islam dan negara khususnya di masa Orde Baru. Buku yang ditulis oleh Profesor Faisal Ismail ini, Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia. Ini juga berasal dari disertasi beliau, jadi insya Allah lengkap lah ya. Nah, kita kembali ke bukunya Prof. Syafi'i Ma'arif ini. Akhirnya kemudian dilihatlah bahwa sampai hari ini perdebatan itu akan terus ada. Jadi teman-teman yang mungkin heran gitu ya, kok masih ada orang yang mendiskusikan tentang dasar negara? Karena memang tidak pernah selesai dengan cara-cara demokratis, dengan cara-cara musyawarah. Keselesaiannya dengan cara apa? Dengan cara dekret presiden dan dengan cara pemberlakuan asas tunggal di masa Orde Baru. Pada saat awal reformasi pun muncul lagi, tapi ya tidak terlalu populer karena banyak hal-hal lain yang kemudian dibahas. Khususnya menghadapi era globalisasi, akhirnya jadi tenggelam lagi diskusi mengenai dasar negara itu. Dan di sini Buya Syafi'i Ma'arif banyak memasukkan pandangan-pandangan akademisi Islam maupun akademisi Barat gitu ya, dari pandangannya Muhammad Asa tentang negara Islam, pandangannya modernisme dari Al-Afghani begitu ya, maupun pandangan dari Barat gitu. Jadi bisa mengayakan pemahaman kita terkait dasar negara Islam itu bermasalah nggak sih? Dasar negara yang tidak berlandaskan agama itu bermasalah nggak sih? Ya, dari pandangan cendekiawan, ya, pemikir masing-masing pemikiran begitu. Dan kita akan melihat bahwa pemikiran itu akan bermacam-macam dan sangat wajar untuk berbeda pemikiran. Yang menjadi tidak wajar adalah kalau kita gontok-gontokan begitu ya teman-teman. Jadi ketika ada diskusi seperti itu, teman-teman perlu membaca buku ini untuk bisa memahami lebih komprehensif mengapa ada pemikiran yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan mengapa ada pemikiran yang tidak menginginkan agama sebagai dasar negara di Indonesia. Dan kita perlu melihat bahwa pengalaman kesejarahan bangsa Indonesia pun berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kurang lebih itu yang bisa saya berikan di sini. Untuk lebih lengkapnya, ya tentu video ini tidak akan bisa menjawab banyak pertanyaan teman-teman. Ya, silahkan baca buku ini. Jika teman-teman punya saran buku lain yang ingin dibahas, ketik di kolom komentar. Kalau saya ada bukunya nanti insya Allah kita bahas di episode berikutnya. Buku-buku seputar sosial, politik, ekonomi, keislaman, kenegaraan, silahkan ditulis sarannya di bawah. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu sama-sama belajar, kita sama-sama belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Dan jangan lupa klik like-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.